Nanti di saat kamu telah lulus dari SMA, SMK, ataupun MA, maka kamu akan dibingungkan oleh 4 pilihan. Yang pertama, apakah lanjut kuliah? Yang kedua, apakah langsung bekerja? Dan yang ketiga, apakah kamu akan mondok? Dan ini biasanya berlaku pada yang lulusan MA. Dan yang keempat, apakah kamu ingin menikah? Nah, yang keempat ini terdengar ekstrim, tapi memang ada kenyataannya di hidup kita. Stay tune terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rida Khairani. Kali ini saya ingin memberi informasi kepada adik-adik yang sudah lulus SMA. Biasanya itu menghadapi dilema dalam kehidupan, menentukan pilihan hidupnya. Yang pertama itu, apakah ingin bekerja ataukah ingin kuliah, menikah ataupun mondok. Nah, biasanya mondok ini berlaku untuk anak-anak lulusan dari MA ya, MA ataupun MAS swasta. Nah, jadi biasanya jika kalian ingin kuliah, biasanya sebagai seorang anak, kalian pasti bingung dan memperhatikan kondisi keluarga. Dimana saya tahu benar kalau anak usia SMA pasti sudah memikirkan kehidupan secara walaupun tidak secara kompleks, tapi dia juga memperhatikan keadaan orang tuanya. Jadi biasanya itu bagi yang ekonominya menengah ke bawah, maka anaknya itu memilih untuk bekerja saja, membantu ekonomi keluarga. Nah, jadi sebenarnya 4 pilihan ini menjadi motif-motif tersendiri bagi kita. Ada yang memilih menikah, itu biasanya perempuan, dia menikah langsung demi, ada yang memang bucin gitu ya, ada yang memang ingin meringankan keluarga. Berbeda-beda motifnya sesuai dengan faktor kehidupan. Tapi tahukah teman-teman, antara 4 pilihan tersebut ada plus minusnya. Yang pertama, kita jika kuliah. Jika kita kuliah, maka plusnya kita mendapatkan gelar pastinya ya. Terus kita juga ditempa untuk mandiri, karena dengan kuliah kita banyak diberikan tugas-tugas dan tanggung jawab, diberikan pengalaman hidup. Dan yang ketiga, jika kita kuliah, kita juga mendapatkan pengalaman manajemen uang. Pastinya kita itu, jika yang jauh yang dari yang perantauan, itu pasti mendapatkan pengalaman mandiri dalam manajemen keuangan, dimana kita jauh, kita merawat diri kita sendiri di sana, dan kita juga dapat melihat dunia lebih luas gitu. Itu plusnya. Dan yang keempat, plusnya, prospek pekerjaan kita juga menjadi lebih besar, karena lulusan S1 itu banyak diperlukan jenjang banyak jenjang pekerjaan yang dapat ditempuh oleh S1. Kalau untuk lulusan SMA saja, maka itu biasanya lebih sedikit prospeknya. Jadi untuk plusnya kuliah mungkin bisa dari prospek pekerjaannya yang lebih tinggi, dan plus selanjutnya itu pemikiran lebih dewasa dan lebih maju karena telah menemui berbagai macam orang-orang hebat di luar sana. Nah, yang plus selanjutnya, bagi yang kuliah ya, plus selanjutnya, selain itu bagi yang kuliah bukan hanya fokus dalam belajar, maka dia juga bisa mendapatkan pengalaman hidup dalam berorganisasi. Dalam kuliah terbentang luas loh untuk memperbaiki skill yang ada. Banyak organisasi di sana, ada pencaksilat misalnya, ada organisasi berdakwah. Kamu bisa menyalurkan minat dan bakat kamu di sana. Kamu bisa memanajemenkan menjadi pemimpin yang baik di sana, belajar menjadi pemimpin, bisa mengenal orang-orang hebat, dan kamu akan termotivasi lebih tinggi untuk menjadi orang yang hebat. Tergantung diri kamu bagaimana kamu memilih, dan di situ juga kamu juga akan mendapat tempaan diri yang lebih keras dibanding masa-masa SMA. Nah, kalau kamu S1 juga, prospek pekerjaan kamu tadi kan saya bilang juga lebih tinggi. Kamu bisa jadi guru misalnya, kamu bisa mendaftar menjadi PNS dan lain sebagainya. Nah, minus dari berkuliah itu adalah waktu kamu terkorbankan untuk berkuliah, karena
kuliah ini memerlukan energi yang banyak gitu ya. Kamu harus siap-siap untuk tidak tidur satu malaman karena mengerjakan tugas yang banyak. Misalnya nih kamu jurusan guru, kamu harus ditempa untuk mempunyai banyak tugas. Kamu belajar dan kamu ditempa untuk terus belajar dan belajar untuk persiapan nantinya mendidik anak-anak. Atau kamu jurusan teknik, kamu akan ditempa dengan berbagai proyek-proyek dari teknik tersebut. Saya juga kurang terlalu paham ya kalau jurusan teknik, karena saya jurusan pendidikan. Nah, jika kamu kuliah, maka kamu akan mengorbankan waktu kamu selama 4 tahun, bahkan bisa lebih, tergantung bagaimana kamu kuliah. Nah, dan yang selanjutnya kamu juga harus sabar menahan hawa nafsu untuk terus berbelanja ataupun berpoya-poya. Dan karena kita ini kuliah, kita tidak bisa sama dengan teman-teman yang bekerja. Pastinya kita masih mengharapkan uang kepada orang tua. Makanya plus minusnya seperti itu. Nah, bagi yang bekerja sambil kuliah, plus minusnya itu tidak jauh berbeda. Waktu juga dia lelah begitu dan harus bisa memanajemen waktu. Tapi sekali lagi saya ingatkan dan saya tekankan, life is choice. Kamu memilih kuliah sambil bekerja, itu bagus. Kuliah saja dengan orang tua yang mendukung lebih bagus. Saya harap kamu bisa memanfaatkan amanah dari orang tua tersebut. Poin selanjutnya, bekerja. Nah, bagaimana jika kamu memilih untuk bekerja? Apa plus minusnya? Pastinya ada. Yang pertama itu plusnya, kamu dapat langsung menghasilkan uang. Kamu bisa mengalokasikan uang sesuka hati kamu, dan kamu juga bisa membantu orang tua atau adik dan sebagainya. Karena saya melihat di lingkungan saya, banyak juga yang lulusan SMA langsung bekerja. Mereka biasanya membantu orang tuanya, membantu sekolah adiknya. Hal ini sungguh sangat mulia ya, karena keadaan menempa kita untuk terus selalu berusaha. Tidak ada salahnya, karena life is choice. Hidup kita yang tahu, hidup kita adalah perjuangan. Tapi saya arahkan lebih baik kuliah sambil bekerja. Kenapa? Karena prospek pekerjaannya lebih luas. Nah, dan selanjutnya itu minusnya dari langsung bekerja itu, yaitu prospek pekerjaan tadi. Nah, jika lulusan kuliah itu banyak pekerjaannya yang akan menanti, maka lulusan SMA biasanya jika kita memiliki kekuatan saja dalam bekerja, tidak ada hal yang membuat kita bisa bertahan lebih lama dalam pekerjaan tersebut. Misalnya ini ya, yang lulusan SMA itu diterima bekerja di bidang satpam ataupun bekerja di rumah makan dan sebagainya. Nah, tentu saja hal ini ada jangka waktunya. PT juga ada jangka waktunya, maka kamu harus pertimbangkan hal ini untuk kedepannya. Bisa juga kalau kamu langsung bekerja, saya sarankan kamu juga berbisnis. Yang kuliah pun juga tidak ada salahnya untuk mencoba bekerja sambil berbisnis. Kenapa tidak? Kebanyakan dari tamatan SMA yang telah bekerja, saya rasakan ya, saya lihat dari teman-teman saya, mereka berargumentasi bahwa mereka tidak sanggup untuk kuliah lagi karena otaknya sudah tidak sanggup untuk belajar, tidak sanggup memprioritaskan dua hal sekaligus antara bekerja dan kuliah, tidak sanggup. Tapi sebenarnya jika kamu mampu melakukan hal tersebut, saya akui kamu hebat loh. Kamu bisa jadi orang sukses. Pilihan selanjutnya, setelah kamu lulus SMA biasanya ada yang memilih untuk menikah. Nah, faktor menikah ini kenapa? Karena memang sudah ada pacarnya, sudah ada jodohnya, sudah dekat. Tapi hal yang positif yang dapat kita ambil dari pernikahan, itu kamu lebih cepat membangun keluarga, membina mental dalam berkeluarga. Tapi minusnya lebih banyak jika kamu menikah muda. Karena apa? Persiapan finansial kamu harus ditekankan lagi. Lalu pendidikan, kamu sebagai calon ibu harus mempunyai pendidikan yang tinggi untuk mendidik anak-anakmu nanti gitu. Selanjutnya, apakah kamu sudah siap secara rohani dan jasmani ataupun
psikis dan mental untuk menikah, untuk membangun keluarga, kamu harus berpikir hal ini juga. Dan selanjutnya, apakah kamu sudah berlatih menjadi orang tua yang baik? Apakah kamu sudah mencontoh orang tuamu dalam mendidik? Itu juga harus kamu pikirkan jika kamu ingin menikah muda. Tidak ada salahnya menikah muda karena itu merupakan sunnah Rasul, tapi apakah kamu bisa mempertahankan pernikahan untuk sampai ke akhir hayat? Oke. Mungkin begitu. Selanjutnya pilihan yang keempat adalah mondok. Nah, mondok di sini biasanya itu bagi anak-anak MA, dia yang mengenal Al-Quran secara dalam, misalnya di MA-nya itu ada program tahfiz, kitab kuning, biasanya itu anak MA tertarik untuk mondok ke Jawa, misalnya pondok kitab, pondok tahfiz. Nah, itu suatu pilihan juga bagi kamu. Jika kamu mondok, tidak ada salahnya karena kamu ingin mempertajam skill yang kamu punya. Misalnya kamu pengen jadi hafiz Quran yang bersanad. Nah, itu keren ya. Hal ini keren. Misalnya kamu bisa pengen menjadi ustadz yang mengerti kitab kuning, nahwu sharaf dan lain-lain. Ini juga tak kalah pentingnya, keren. Tapi kamu tahu hal positifnya itu adalah kamu mendapatkan ilmu yang lebih daripada kamu kuliah karena dia lebih spesifik. Yang kedua, kamu itu mendapatkan pengalaman yang belajar lebih tinggi lagi ya. Dan yang ketiga, kamu mungkin bisa bekerja di pondok, tapi prospek pekerjaannya sedikit karena di Indonesia juga harus memiliki sertifikat yang menunjukkan kalau kamu memiliki kualifikasi. Misalnya kamu ingin menjadi guru, kamu harus S1 dan sebagainya. Selanjutnya, minusnya kamu menghabiskan banyak waktu di sana. Jika kamu biasanya itu teman-teman saya memilih mondok dulu baru kuliah, biasanya begitu. Tapi kamu harus berpikir juga karena itu kamu menghabiskan banyak waktu. Apakah waktu kamu cukup untuk melakukan semua itu, untuk mengembangkan potensi diri begitu? Apakah kamu memang mau mondok saja? Kalau perempuan mondok siap tuh kuliah, habis itu kuliah, apakah tidak terlalu lama gitu untuk perempuan? Begitu. Jadi begitulah teman-teman, adik-adik, bagi yang ingin melanjutkan kehidupannya ke fase selanjutnya, bagi yang lulusan SMA gitu ya. Jadi itu suatu pertimbangan dari saya, suatu pertimbangan karena saya juga memiliki dilema yang sama dulunya. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan dari sekarang bagaimana kehidupannya selanjutnya. Tapi tenang, life is choice. Kamu harus yakin kepada hidupmu, kamu harus yakin kepada kemampuanmu bahwa kamu bisa membahagiakan orang tua. Saya yakin kalian semua ingin membahagiakan orang tua kalian, pastinya dengan cara kalian masing-masing dan dengan keadaan kita masing-masing. Kita memiliki caranya. Oke, jadi dimanapun adik-adik berada, adik-adik harus semangat terus, semangat mencapai cita-citanya. Apapun cita-citanya pasti bisa tercapai, jika dibarengi dengan usaha, niat, dan kerja keras serta doa dari orang tua. Sekian yang dapat kakak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.